Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Sandi, kita akan mengabadikan kegiatan kita selama di Tangerang, khususnya di perantauan. Ini kita akan mengundang anak-anak baru yang masih muda, yang masih fresh, yang ingin sukses bersama kita, bersama Pak Sandi manajemen. Oke, disponsori oleh Aca. Kita perkenalkan diri dulu audiens kita, anak-anak muda yang kita lagi banggakan. Oke, yang di sini sebelah kiri saya siapa ya? Kenalkan, nama saya Sebirin, asal dari Riau. Ini sudah, ini ya tidak malah tangguh lagi, laki-laki yang kuat. Nah, ini yang di kanan kita, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferry Buda, saya asal dari Cilacap, Jawa Tengah. Oke bro, ini anak-anak muda yang sangat menurut saya yang harus kita pertanyakan ke depannya dia mau apa. Contohnya kayak bro kita Birin ini merantau jauh. Karena dari Jakarta ke kampungnya Sembirin itu naik pesawat, naik mobil, naik kapal laut. Sedangkan bro kita sebelah kanan kita itu bro apa tadi? Bro Perry, yang motivasinya menurut saya sangat menjanjikan. Karena anak muda inilah yang akan jadi pemimpin bangsa, pengusaha. Jadi sebelum saya bertanya sama bro sebelah kanan kita tanya dulu si bro di sebelah kiri kita itu bro Birin. Bro Birin, tujuan bro Birin di sini apa? Karena tujuan saya merantau jauh dari Riau ke Jakarta ini ingin memotivasi diri saya sendiri untuk meningkatkan kualitas diri saya, sebagaimana saya ingin membangkitkan nama saya atau nama orang tua saya untuk di kota besar ini, yaitu seperti saya bekerja dahulu untuk menyampaikan cita-cita saya untuk memasuki kuliah. Otomatisnya saya ingin membangkitkan itu dahulu. Oh, jadi tujuannya ke Jakarta ini Mas mau sambil bisnis atau kerja gitu? Saya bekerja dulu, bekerja sambil kuliah. Oh, oke. Berarti dari niatnya Mas karir sambil untuk pendidikan. Ya. Oh, makanya pendidikan. Jadi sekarang Mas sekarang kerja di mana? Saya sekarang kerja di Aceh, di tempat mana saya dari awal ke kampung ya saya langsung bekerja di tempat karyawan Aceh. Oke, selama Anda di sini disupport oleh Aceh gitu. Iya. Jadi Anda di kerja tapi sambil kuliah gitu. Iya. Bagus juga perusahaan Anda ya, bro ya. Iya. Jadi bro, ini bro, saya mau nanya sama si bro, mimpinya si bro ini seperti apa? Iya. Ya, baiklah, mimpi saya itu untuk menjadi orang sukses. Bagaimana saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, bahwasannya saya ingin menunjukkan kepada orang kampung bahwasannya anak kampung itu bisa berdiri di kota Jakarta besar ini. Iya, nampaknya bro di sini bro Birin ini koko ini dari Sumatera, yaitu dari Penipahan. Negeri apa ya? Negeri Seribu Kubah dan Tongkat. 1000 tongkat. Oh, 1000 tongkat ya di sana. Oh, Ya, negeri 1000 kubah. Oke. Sekarang saya berada di Bro Berry lagi. Bagaimana si Bro Berry ini dari Jawa ini ke sini merantau, dan saya udah berapa kali komunikasi sama Pak Bro Berry ini. Saya datangi, saya bicarai. Bro ini punya tujuan yang sangat bagus dan dia punya geng, yaitu ada bertiga ya. Mas Birin, Ya. Oh Mas Agung. Jadi gini, gimana tujuannya Pak Berry? Tujuan saya Pak, saya ingin membahagiakan orang tua sudah pasti, dan saya juga sedang berusaha saat ini untuk menembus ijazah saya. Oh, ijazah Mas Berry mana sekarang? Bisa diceritakan nggak masalah yang sedikit ya, kenapa ini kan udah 2026 nih, saya baru dengar nih lagi, karena dulu di zaman saya itu sekolah di tahun 2009 itu pernah ada juga pengambilan ijazah, tapi ijazahnya dikasih fotokopi itu. Sekarang gimana sekarang Pak Benny? Alasan saya ijazah masih tertahan karena terkait biaya ya Pak ya. Oke. Jadi mau nggak mau saya juga ingin sekali bekerja gitu Pak ya, untuk menutupi tanggungan saya. Oke. Jadi biar bisa menembus ijazah itu Pak. Oh. Jadi mau nggak mau kita harus menembus ijazah itu. Jadi saya bekerja di sini tujuannya termasuk itu juga, dan saya juga termotivasi oleh Mas Sabirin, Mas Agung untuk kuliah gitu Pak. Saya juga ingin mengejar, cuman saya bekerja keras dulu lebih keras keras untuk bisa
bersama kayak Sambiri. Oke. Berarti Mas Ferry-nya sepakat dengan programnya saya sebagai Pak Sandi itu, di mana karyawan itu sukses di dalam pekerjaan, sukses di dalam studi. Motivasi Bapak yang justru yang membangkitkan saya Oke. dengan membawa Mas Sambiri, Mas Agung untuk proyek kayak misalkan kerja sama kuliah, Pak, itu sangat saya ingin ikuti juga Pak. Oke. Jadi saya sebelum program itu yang akan kita lanjuti kan, saya gini Bro Berry, karena kan Bro Berry ini udah berapa tahun ikut sama saya lihat semangatnya Mas Bro Berry, bagaimana Bro Berry ingin tahu tentang pekerjaan. Saya sih kalau masalah pekerjaan saya tidak meragukan lah, tapi yang saya pertanyakan kok sampai sih bisa sendiri bagaimana sih ceritanya? Karena waktu itu zaman COVID ya Pak ya. Oke. Jadi usaha ayah saya turun. Jadi mau nggak mau ada yang harus nggak bisa dibayar. Iya, oke. Jadi sekolah saya juga tertahan, jadinya SPP tidak dibayar. Oke, mohon maaf ini Mas Berry masuk ke dalam pribadi Mas Berry. Saya bukan bermaksud apa-apa, tapi ini harus kita kaji. Untuk dunia pendidikan yang zaman 2026 ini, kata pemerintah kita sudah segala-galanya gratis. Ternyata Mas Berry ijazahnya masih ditahap. Walaupun itu sekolah swasta, setidaknya Mas Berry ada nggak dikasih itu surat tanda kelulusan? Tidak. Astagfirullah. Tidak boleh. Oke, Mas Berry, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Ini yang podcast terakhir kita ini termasuk waktunya yang Bro Berry. Semoga Mas Berry cepat masalahnya selesai. Kami doakan bersama. Bro Berry lebih semangat, dan bro-bro di rumah yang menonton di YouTube kita, di Instagram kita, di TikTok, semoga terhibur. Dan ini anak-anak muda ini, bro-bro kita ini, bro-bro yang penuh dengan semangat untuk memperjuangkan hidupnya, membanggakan orang tuanya. Salam dari Bro Sandi. Oke, terima kasih. Salam dulu. Ya, oke, sampai jumpa. Podcast Pak Sandi. Nadi yang mengalir menjadi seruan di hati, bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi.